Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8. Kita akan belajar bab 1 menyederhanakan bentuk aljabar. Kita akan belajar bentuk suku tunggal atau monom dan suku banyak. Materi ini ada di halaman 4 sampai dengan 5. Baik, ibu langsung membahas. Pada subbab ke-1 ini kita akan belajar menyederhanakan bentuk aljabar anak-anak. Pembelajaran ke-1 struktur dari bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran kita kali ini, peserta didik dapat mengelompokkan dan menyusun bentuk aljabar. Bentuk suku tunggal atau monom dan suku banyak atau polinom anak-anak. Materi G, materi diskusi. Bentuk-bentuk aljabar A sampai F berikut menyatakan berbagai ukuran dari prisma tegak di samping. Untuk gambar prismanya ibu pindah ke bawah anak-anak, kita cermati. Bentuk aljabar yang A ini, ibu tulis dulu, yang A ini 4x. Ini kita cermati pada sisi atas di sini ada segi 4, yang keempat sisinya sama panjang. Ini berarti persegi anak-anak, panjang sisinya XCM di sini. 4x ini sama dengan 4 dikali dengan x. Ini sama dengan 4 dikali sisi pada persegi anak-anak. 4 kali sisi ini menyatakan keliling dari persegi. Tulis keliling persegi singkat seperti ini. Maka bentuk aljabar 4x di sini ini menyatakan keliling satu persegi pada sisi atas atau sisi alas anak-anak. Ini sisi atas dari prisma ini berbentuk persegi, sisi alasnya juga persegi. Pada sisi atas atau alas dari prisma tersebut. Lanjut ke yang B anak-anak. Bentuk aljabarnya ibu tulis dulu. Bentuk aljabarnya x kuadrat. X kuadrat itu sama dengan x dikali x. Pada persegi ini, sisi atas ini berarti ini sisi dikali sisi. Nih, x dikali x maksud ibu ini tadi. X dikali X sama dengan sisi dikali sisi. Ini sama dengan sisi kuadrat atau sisi dikali sisi pada persegi. Ini sama dengan luas persegi. Maka bentuk aljabar ini menyatakan luas satu persegi pada sisi atas atau alas dari prisma tersebut. Lanjut ke bentuk aljabar yang C anak-anak. Di sini 2x ditambah dengan 2y. Ini kalau kita cermati anak-anak, di sini pada persegi panjang, sisi yang tegak di sini nih anak-anak. Ini x-nya ini merupakan lebar dari persegi panjang dan y-nya di sini adalah panjang dari persegi panjang. Sisi yang kanan di sini y, yang bawah di sini x pada persegi panjang ini. Ini kalau 2x berarti x tambah x atas tambah bawah. Kalau 2y berarti sisi kiri tambah sisi kanan. Ini sama dengan keliling dari persegi panjang anak-anak. Ini sama dengan 2 kali lebar persegi panjang ditambah dengan 2 kali panjang persegi panjang. Ini sama dengan keliling dari persegi panjang. Ibu singkat seperti ini. Nih, berarti di sini menyatakan keliling satu persegi panjang ini pada sisi tegak anak-anak, karena persegi panjangnya ada 4 anak-anak. Pada sisi
tegak prisma tersebut. Nih. Baik, ini Ibu beri tambahan penjelasan untuk keliling persegi. Mulai yang A ini tadi, satuannya adalah sentimeter keliling. Untuk luas persegi, satuannya adalah sentimeter persegi. Nih, dan untuk keliling persegi panjang, ini satuannya sentimeter. Lanjut ke bentuk aljabar yang di anak-anak. Di sini bentuk aljabarnya XY ini sama dengan X dikali dengan Y. Ini kalau persegi panjang, X-nya ini lebar dan Y-nya ini panjang, berarti sama dengan lebar dikali dengan panjang. Ini atau panjang dikali lebar, ini sama dengan luas persegi panjang. Satuannya sentimeter persegi anak-anak. Ini berarti menyatakan luas satu persegi panjang pada sisi tegak. Sisi tegaknya ada 4. Pada sisi tegak prisma tersebut. Lanjut ke bentuk aljabar yang E anak-anak. 2x kuadrat ditambah dengan 4xy. Ini sama dengan 2x kuadrat, ini berarti 2 kali luas alas. Ini sama dengan x kuadrat tadi, luas persegi, berarti 2 kali. 2 kali luas persegi ditambah 4 kali luas persegi panjang anak-anak. Ini 4 kali luas persegi panjang. Berarti kalau luas dari 2 kali luas persegi dan ditambah dengan 4 kali luas persegi panjang, ini menyatakan luas permukaan dari prisma anak-anak. Ibu nyatakan dalam luas permukaan prisma atau luas prisma. Ibu nyatakan seperti ini. Ini sama dengan luas permukaan prisma. Ibu tulis menyatakan. Ini dalam satuannya berarti sentimeter persegi anak-anak. Menyatakan luas permukaan prisma tersebut. Lanjutkan. Sekarang bentuk aljabar yang F anak-anak kita cermati. Di sini x kuadrat y ini sama dengan x kuadrat dikali dengan y. Nih, x kuadrat ini sama dengan luas persegi atau luas alas, bisa. Ini sama dengan luas alas dikali dengan y-nya, ini bisa dinyatakan tinggi dari prisma ini anak-anak. Luas alas dikali tinggi ini sama dengan volume dari prisma. Satuannya adalah sentimeter kubik. Berarti menyatakan volume prisma tersebut. Lanjut ke pertanyaan ke-1. Pikirkan jumlah suku yang dituliskan pada bentuk aljabar. Perhatikan satuannya. Baik, dari bentuk aljabar A 4x ini memiliki 1 suku. Selanjutnya untuk bentuk aljabar yang B x kuadrat ini memiliki 1 suku. Lanjut untuk yang C ini 2x ditambah 2y ini memiliki 2 suku anak-anak, yaitu 2x dan 2y. Ini mempunyai 2 suku. Nih, lanjut untuk yang D. Nih, kita cermati. XY ini 1 suku anak-anak, memiliki 1 suku. Selanjutnya untuk yang E 2x kuadrat ditambah dengan 4xy. Ini suku ke-1 2x kuadrat, suku kedua 4xy. Berarti memiliki 2 suku. Nih, dan yang F kita cermati x kuadrat y. Ini memiliki 1 suku. Nih.
Lanjut ke pertanyaan kedua anak-anak. Diskusikan bagaimana kita mengelompokkan bentuk aljabar tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Baik, ini tadi kita menjawab pertanyaan ke-1, sekarang kita menjawab pertanyaan kedua. Kita cermati. Untuk bentuk aljabar yang A ini sukunya ada 1, untuk yang B 1, untuk yang E 2. Ini berdasarkan ciri-cirinya yaitu banyak sukunya, kita bisa mengelompokkan anak-anak. Ini kita bisa mengelompokkan berdasarkan banyak sukunya. Bisa juga kita cermati untuk bentuk aljabar 4x. 4 ini disebut koefisien, x ini disebut dengan variabel, x ini berpangkat 1. Kita cermati untuk yang B. Ini konstantanya di sini berarti 1 anak-anak. Maksud Ibu koefisiennya 1 x kuadrat ini. Berarti koefisiennya 1, variabelnya x kuadrat. Kalau kita cermati pangkat dari variabelnya di sini 2. Maka ini anak-anak kita bisa juga mengelompokkan bentuk aljabar ini berdasarkan variabelnya atau bilangannya. Bisa juga nanti bentuknya x kuadrat ditambah 2, bisa juga, atau cukup bilangan saja 6 seperti itu. Maka ini untuk pertanyaan kedua ini bisa kita mengelompokkan, bisa kita kelompokkan berdasarkan banyak sukunya atau jumlah sukunya, atau berdasarkan variabel itu hurufnya anak-anak, variabel atau bilangannya. Bentuk aljabar dalam bentuk hasil kali antar bilangan atau antar variabel seperti 4x dan xy pada Hi disebut dengan suku tunggal atau monom. Variabel atau bilangan satu suku seperti y dan -6 disebut juga suku tunggal. Baik, berdasarkan banyak sukunya berarti di sini bisa dibedakan ada suku tunggal anak-anak. Selanjutnya, bentuk-bentuk aljabar yang diperoleh dari hasil penjumlahan suku tunggal seperti 10x ditambah 20 dan 2x ditambah 2y disebut suku banyak atau polinom. Sukunya ini 10x ditambah 20, sukunya ada 2 yaitu 10x dan 20. Kalau 2x ditambah 2y, sukunya ada 2 yaitu 2x dan 2y. Ini disebut suku banyak atau polinom anak-anak. Setiap suku tunggal pada bentuk suku banyak disebut suku dari suku banyak. Baik, ini berdasarkan banyak sukunya, bentuk aljabar dibedakan menjadi suku tunggal dan suku banyak. Suku tunggal ada 4x, xy, y -6. Sedangkan suku banyak 10x plus 20, 2x plus 2y. Lanjut ke contoh 1 anak-anak. Pada bentuk polinom atau segi banyak x kuadrat dikurang 4x ditambah 3, bentuk x kuadrat minus 4x dan 3 adalah suku-suku dari suku banyak ini. Suku dari suku banyak dalam bentuk bilangan saja disebut konstanta. Kita cermati, x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Bentuknya kita ubah dalam bentuk penjumlahan anak-anak. Ini untuk menentukan suku-sukunya di sini. Ini tadi x kuadrat minus 4x diubah menjadi plus minus 4x ditambah dengan 3. Sukunya ada 3 yaitu x kuadrat minus 4x dan 3. Sedangkan untuk bilangan saja yaitu 3 disebut dengan suku konstanta. Lanjut ke soal ke-1, kelompokkan bentuk aljabar B, E, F dari Hi ke dalam bentuk suku tunggal dan bentuk suku banyak. Baik, untuk yang B ini Ibu tulis kembali, ini x kuadrat. Ini berarti hanya ada 1, berarti ini suku tunggal. Ini suku tunggal atau monom anak-anak. Nih.
Lanjut yang E. Ini bentuk aljabar yang E kita cermati. 2x kuadrat ditambah dengan 4xy. Sukunya ada 2, yaitu 2x kuadrat dan 4xy. Berarti ini termasuk suku banyak ini atau polinom. Ini. Lanjut, sekarang yang F anak-anak. Yang F x kuadrat y. Ini termasuk suku tunggal anak-anak. Ini termasuk suku tunggal atau mono. Soal 2 anak-anak, tentukan suku-suku dari suku banyak berikut ini. Baik, Ibu mulai dari soal ke-1, bentuk aljabarnya 5A ditambah dengan 1, ini suku-sukunya. Sukunya yaitu Ibu beri titik 2, 5A dan 1. Lanjut ke bentuk aljabar kedua anak-anak, 7x minus 8y. Ini kita ubah bentuknya adalah bentuk penjumlahan. 7x ditambah minus 8y. Ini suku-sukunya. Sukunya berarti 7x dan minus 8y. Lanjut ke soal ketiga, bentuk aljabarnya 4x kuadrat ditambah dengan 7x dikurang 9. Kita ubah dalam bentuk penjumlahan. 4x kuadrat ditambah 7x ditambah dengan minus 9. Ini berarti suku-sukunya, Ibu tulis dulu. Sukunya adalah 4x kuadrat, 7x dan minus 9. Lanjut, kita belajar derajat dari bentuk aljabar anak-anak. Materi G. Nyatakan tiap bentuk suku tunggal berikut dengan menggunakan tanda perkalian. Nih, untuk yang ke-1 bentuk aljabar 2x. Ini kalau dalam bentuk perkaliannya berarti 2 dikali dengan x anak-anak. Selanjutnya untuk bentuk aljabar yang kedua, minus 3x kuadrat. Ini sama dengan minus 3 dikali dengan x dikali dengan x. Dan untuk bentuk aljabar yang ketiga, 5x kuadrat y. Ini sama dengan 5 dikali dengan x dikali dengan x dikali dengan y. Banyaknya variabel yang dikalikan dalam suatu bentuk suku tunggal disebut derajat dari suku tunggal berikut. Ibu ingatkan kembali, banyaknya variabel yang dikalikan. Ini sama dengan derajat dari suku tunggal tersebut. Jika suku tunggal hanya memiliki satu variabel, maka konsep derajat sama dengan pangkat. Hati-hati ya jika variabelnya lebih dari satu. Jadi ini tadi di materi G yang sebelumnya kita bisa juga mengelompokkan berdasarkan ini anak-anak. Ini derajat dari suku tersebut anak-anak. Ini. Lanjut ke contoh 2 anak-anak. Derajat dari bentuk suku tunggal pada bentuk 1 sampai 3 pada G adalah sebagai berikut. Ini yang ke-1, 2x. Ini di sebelah kanan 2x sama dengan 2 kali x. Variabel yang dikalikan ada 1 di sini nih. Maka disebut berderajat 1 anak-anak suku tunggal ini. Yang kedua, minus 3x kuadrat. Minus 3x kuadrat sama dengan minus 3 kali x kali x. Ini variabel yang dikalikan yaitu x dikali dengan x. Ada 2, maka ini disebut berderajat 2. Untuk yang ketiga, 5x kuadrat y. Ini 5x kuadrat y sama dengan 5 dikali x dikali x dikali y. Kita cermati variabelnya x dikali x dikali y. Yang dikalikan ada 1, 2, 3. Kan tadi ada 1. Ini tadi ada 1, 2. Kalau yang ini ada 1, 2, 3. Maka disebut berderajat 3. Lanjut ke soal 3 anak-anak. Tentukan derajat dari bentuk suku tunggal berikut. Baik, Ibu mulai
dari yang ke 1 minus 6A. Ini Ibu beri penjelasan, ini sama dengan minus 6 dikali dengan A. Variabelnya ada 1 yaitu A. Ini ada 1, berarti ini disebut berderajat 1. Berderajat 1. Lanjut soal kedua. Ini X kuadrat sama dengan X dikali X. Variabelnya ada 1, 2. Yang dikalikan berarti berderajat 2. Lanjut yang ketiga anak-anak. Ini setengah AB ini sama dengan setengah dikali dengan A dikali dengan B. Variabelnya A dan B anak-anak ini 1, 2 yang dikalikan berarti berderajat 2. Nih. Lanjut ke bentuk aljabar yang keempat. Minus X Y kuadrat sama dengan minus X dikali Y dikali Y. Ada 1, 2, 3. Variabel yang dikalikan ada 3, berarti berderajat 3. Derajat dari bentuk suku banyak adalah derajat paling tinggi dari suku-suku bentuk suku banyak. Catatan, kita dapat membandingkan derajat dari bentuk suku tunggal pada soal 3, 1, 2, 3, dan 4 menggunakan istilah lebih dari atau kurang dari. Contohnya, apakah derajatnya bentuk suku tunggal 1 lebih dari atau kurang dari derajatnya dari bentuk suku tunggal 2? Ini bentuk suku tunggal 1 ini derajatnya kurang dari bentuk suku tunggal 2 karena yang kedua, karena suku tunggal ke-1 ini tadi berderajat 1, kalau suku tunggal yang kedua ini tadi berderajat 2. Lanjut ke contoh 3 anak-anak. Pada bentuk suku banyak X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 dengan suku derajat tertinggi adalah X kuadrat. Kita cermati, X kuadrat derajatnya 2 minus 4X, ini X saja berarti berderajat 1. Untuk 3 saja ini merupakan suku konstanta, tidak ada variabelnya anak-anak. Maka yang tertinggi ini berderajat 2, maka suku banyak ini disebut berderajat 2 anak-anak. Ini kita cermati. Suatu bentuk aljabar berderajat 1 disebut bentuk linear. Bentuk aljabar berderajat 2 yang hanya memiliki satu variabel, variabelnya hanya 1, disebut bentuk kuadrat dan seterusnya. Kita cermati bentuk linear, contohnya 2X 5A ditambah 1 X ditambah 8Y dikurang 6. Sekarang untuk bentuk aljabar berderajat 2. Ini kalau bentuk linear pangkat variabelnya hanya 1 saja anak-anak. Ini kita cermati. Kalau berderajat 2 minus X kuadrat, ini X kuadrat X kali X berarti berderajat 2. 7AB A kali B berarti berderajat 2. X kuadrat dikurang 4X ditambah 3, di sini yang tertinggi X kuadrat berderajat 2. Maka ini disebut bentuk kuadrat. Yang atas ini bentuk linear. Lanjut ke soal 4 anak-anak. Berapakah derajat dari setiap bentuk aljabar A sampai F dari Hi pada halaman sebelumnya? Baik, kita mulai dari bentuk aljabar A. Ada 4X bentuk aljabarnya. Ini kalau kita cermati, ini 4 dikali X, nya hanya ada 1, Ibu sebut berpangkat 1. Ini X nya berpangkat 1, maka ini berderajat 1. Berderajat 1. Lanjut, untuk yang B, X kuadrat itu sama dengan X kali X. Ada 2 anak-anak, ini berdasarkan pangkatnya, berarti ini berderajat 2 karena suku tunggal. Berderajat suku tunggal dan variabelnya hanya 1 anak-anak. Berderajat 2. Lanjut yang C, 2X ditambah dengan 2Y. Kita cermati, di sini bentuk suku banyak, ada tanda tambah di sini. Ini X2 kali X, di sini pangkat 1, 2 kali Y berarti 2 kali Y pangkat 1. Ini kalau suku banyak seperti ini, kita ambil yang paling tinggi derajatnya. Ini sama-sama 1, maka
Ini suku banyak ini berderajat 1. Lanjut ke yang D anak-anak, XY. Nih, XY. Ini X-nya pangkat 1 dikali Y-nya pangkat 1. Ini atau XY sama dengan X dikali Y. Berarti ini 1 ditambah 1 anak-anak, berarti ada 2. Ini variabelnya variabel X dikali variabel Y, berarti ada 2, berarti berderajat 2. Ibu mudahnya dengan pangkat ini anak-anak, cara mudahnya. Lanjut, 2x kuadrat ditambah dengan 4xy. Kita cermati di sini, ini ada tambah-tambahan, berarti ini suku banyak, ini berderajat 2, 2x-nya ini x-nya berderajat 2. Di sini 4xy ini berderajat 1, 1 tambah 1 juga 2, berarti sama-sama 2, berarti berderajat 2. Berderajat 2. Lanjut. Untuk yang F di sini x kuadrat Y. Di sini kita cermati X dikali Y. X-nya ada 2, Y-nya ada 1, berarti 2 tambah 1 3. Berarti ini berderajat 3. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.